Halo semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu topik kesehatan yang sangat penting, yaitu kanker payudara. Ini adalah jenis kanker yang paling umum terjadi pada wanita di seluruh dunia. Jadi, mari kita pahami lebih dalam mengenai kanker payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel di jaringan payudara tumbuh secara tidak terkendali. Ini biasanya dimulai di saluran susu atau kelenjar susu. Jika hal ini tidak segera diobati, kanker ini bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Yang pertama adalah faktor usia. Resiko meningkat seiring bertambahnya usia. Rata-rata kanker ini terjadi pada wanita di atas 50 tahun. Yang kedua adalah riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat kanker payudara, resiko Anda terkena kanker ini bisa jauh lebih tinggi. Yang ketiga, faktor hormon. Penggunaan terapi hormon tertentu seperti pil KB atau terapi hormon pasca menopause dapat meningkatkan resiko terkena kanker payudara. Kemudian yang keempat adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi alkohol, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Lakukan pemeriksaan dini atau sadari dengan rutin setiap bulan untuk mendeteksi gejala awal kanker payudara. Anda dapat melakukan tahap ini dengan meraba area payudara. Jika terdapat keanehan seperti adanya benjolan di area payudara, warna kulit memerah dan kasar di sekitar payudara, keluarnya cairan selain ASI dari payudara, dan terdapat cekungan di area payudara, segera periksakan ke dokter untuk tindakan lebih lanjut. Biasanya dokter akan melakukan beberapa proses seperti mamografi, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan sinar X untuk memeriksa jaringan payudara, atau biopsi, yaitu pengambilan sampel jaringan payudara yang nantinya akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Berdasarkan sumber yang didapat dari World Cancer Research Fund International pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia yang mengidap kanker payudara sebanyak 66.271 orang dan menjadi negara ke-4 di dunia yang menyumbang kasus kematian sebanyak 22.598 jiwa. Dalam laporan survei kesehatan Indonesia yang dirilis Kementerian Kesehatan pada tahun 2023, sebanyak 90,3% responden perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak pernah melakukan pemeriksaan sadari atau sadanis. Oleh karena itu, aplikasi penerapan Artificial Intelligence AI pada Smart Health deteksi kanker payudara hadir untuk meningkatkan kesadaran, aksesibilitas, dan partisipasi perempuan dalam menjaga kesehatan payudara mereka. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan angka kematian akibat kanker payudara dapat ditekan melalui deteksi yang lebih awal dan penanganan yang lebih efektif. Penelitian ini mengembangkan aplikasi deteksi dini kanker payudara berbasis kecerdasan buatan AI. Dengan menggunakan teknologi seperti Convolutional Neural Network dan Knowledge Growing System, aplikasi ini bertujuan untuk membantu tenaga medis dalam melakukan screening awal gejala kanker payudara menggunakan citra ultrasonografi dan untuk memberikan hasil diagnosis yang tepat dan akurat. Tujuan utama penelitian ini adalah membantu tenaga medis melakukan screening awal kanker payudara secara cepat dan efisien. Yang kedua, menyediakan laporan berbasis data yang akurat menggunakan teknologi AI. Yang ketiga, meningkatkan efisien dalam pengelolaan data pasien dan hasil screening. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan citra USG payudara dari berbagai sumber, misalnya Kaggle, The Cancer Image Archive. Yang kedua ada pre-processing. Melakukan augmentasi citra seperti grayscale, saturasi, dan penambahan noise untuk mempersiapkan data. Yang ketiga, pelatihan model CNN. Menggunakan arsitektur YOLO untuk mendeteksi kelas tumor malignan atau ganas dan benign atau GNAC. Yang keempat, proses deteksi dan diagnosis. Setelah citra diproses, aplikasi akan memberikan hasil mendeteksi menggunakan metode CNN. Diikuti dengan kalkulasi diagnosis menggunakan KGS. Yang kelima,
Pengujian sistem menggunakan black box testing dan sistem usability scale untuk menguji fungsionalitas dan kegunaan sistem. Luaran dari penelitian ini antara lain artikel yang telah disubmit di Journal of Applied Data Science dan sedang dalam tahap preview. Hak kekayaan intelektual, 2 HKI terkait program komputer dan 1 HKI untuk seni gambar berupa poster dan poster penelitian. Poster tentang aplikasi deteksi dini kanker payudara yang telah dipresentasikan, hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu akurasi deteksi sistem menunjukkan akurasi deteksi 89,4% dengan presisi 82,3% dan recall 100% untuk tumor malignant dan akurasi 99,1% tumor benign. Sistem berhasil menyelesaikan tahap-tahap dari registrasi pasien hingga kalkulasi diagnosa dengan akurat. Luaran ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan aplikasi yang efektif dalam deteksi dini kanker payudara, serta dampak potensialnya dalam meningkatkan kesadaran dan keakuratan diagnosis kanker payudara di masyarakat. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan oleh tenaga medis seperti perawat atau tenaga kesehatan yang melakukan screening awal pasien. Yang kedua ada dokter untuk melakukan deteksi kanker menggunakan citra USG. Yang ketiga ada pasien, individu yang ingin mengetahui hasil deteksi gejala melalui input data pribadi. Screening pasien. Submenu ini digunakan untuk melakukan screening gejala pasien yang belum dilakukan secara mandiri oleh pasien. Admin dapat mengisi data gejala pasien berdasarkan informasi yang diuraikan oleh pasien. Proses ini mencakup apabila pasien belum melakukan screening, admin dapat menambahkan data screening dengan menanyakan pertanyaan ke pasien berdasarkan data kriteria. Mengisi informasi gejala awal yang relevan dengan screening. Apabila pasien sudah melakukan screening, data akan muncul di halaman screening list, dan ketika ingin melanjutkan ke proses selanjutnya dapat menekan tombol proses. Kemudian akan menampilkan hasil screening berupa jawaban dari setiap pertanyaan berdasarkan data kriteria. Tekan tombol Next Detection untuk melakukan proses deteksi. Submenu deteksi adalah tahapan lanjutan untuk melakukan analisis data pasien secara mendalam. Proses ini terdiri dari 2 langkah utama. Tahap pertama, analisis citra USG. Admin atau pengguna memilih data pasien dari daftar yang tersedia dalam combo box. Data ini sesuai dengan pasien yang telah melalui tahap registrasi dan screening. Upload 2 citra USG pasien yang akan diproses. Sistem menggunakan metode convolutional neural network untuk menganalisis citra tersebut. Hasil dari proses ini berupa output analisis citra yang mengindikasi kemungkinan adanya anomali. Setelah hasil CNN keluar, proses dilanjutkan dengan kalkulasi gejala screening. Admin melakukan wawancara lanjutan dengan pasien untuk mengisi jawaban berdasarkan parameter yang telah diatur dalam sistem. Proses ini mencakup menjawab pertanyaan parameter yang telah dikonfigurasi, lakukan analisis berdasarkan jawaban untuk menentukan jenis kanker, normal, benign, malignant. Pada halaman akhir, sistem akan menampilkan hasil keseluruhan yaitu hasil screening, ringkasan gejala yang telah diinput. Kedua, hasil analisis citra CNN, output dari proses analisis citra, kalkulasi diagnosa KDS, hasil akhir setelah semua data dikalkulasi menggunakan metode KKS. Menu ini menampilkan hasil analisis deteksi dalam bentuk laporan. Laporan dapat dijadikan sebagai referensi medis.